Oke Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Leo. Jadi hari ini kita tidak akan membahas produk ataupun review produk seputaran dunia badminton ya. Kita mau bahas masalah kronologis timnas kita di kejuaraan All England di Inggris ya. Gua sampai tidak tidur semalaman ya, dari jam sampai setengah lima subuh gua nggak tidur. Terus buka toko nggak bisa tidur sampai sekarang ya. Oke, sekarang lihat kantong mata gua aja udah kelihatan banget nih kayak gini ya. Ngantuk banget Leo. Oke, karena tadi malam gua diskusi juga sama para netizen plus 62 ya, membahas masalah ini ya. Oke, dan yaudah kita bikin kontennya aja ya, dari beberapa artikel dan ya diskusi kita tentang para netizen. Jadi gua ambil kesimpulan di konten ini. Kita bikin kontennya ya. Gua rada-rada emosi Leo. Jadi mohon maaf kalau nanti kita rekaman nih keluar kata-kata yang nggak enak ya. Masih nggak bisa dipendam ya, masih nggak bisa dipendam banget nih rasa emosinya, yang nggak bisa di kecewa ada, emosi ada, sedih ada, jengkel ada, pokoknya campur aduk ya rasa hati ini. Oke, kita bahas kronologisnya ya, yang sudah gua jadi intel ini selama semalaman ya. Gua sengaja nggak langsung bikin videonya ya, jadi gua bikin videonya ya hari ini agak siangan sedikit ini, karena kita harus lihat dulu klarifikasinya BWF, terus klarifikasinya buat ketua PBSI dan pemain-pemain seperti apa ya. Jadi kita harus berpikir positif dulu, baru kita kumpulkan bukti-bukti, baru kita bisa omongin di sini kronologisnya versinya kita ya, tanggapan versinya Nova gitu ya. Karena banyak juga teman-teman yang minta, Bang, kasih tanggapan masalah kronologis BWF All England ya. Oke, kita bahas yang pertama ya, kronologisnya ya. Ingat ya, yang pertama, Timnas Indonesia berangkat dari Jakarta ya, menuju Birmingham Inggris itu pakai pesawat komersil ya, pesawat komersil, dan itu transit di Turki. Setelah di Turki baru ke Inggris. Dan sebelum mengikuti kejuaraan badminton All England, Timnas Indonesia dan seluruh ofisial badminton di PBSI Indonesia yang ikut ke sana atau semuanya itu ya Le ya, sudah divaksin 2 kali ya. Oke. Dan sebelum berangkat pun sudah di PCR swab juga, dan semuanya hasilnya negatif. Semua pakai protokol anjir ya. Oke. Dan Pak Ketua PBSI pun ngelepas waktu itu, Pak Agung Sampurno ngelepas pun ya dengan acara juga ya, itu dengan protokol juga gitu loh ya. Sudah semua udah dicapai semua protokolnya, baru berangkat ya mereka ya. Kita berangkat bukan berangkat seperti orang sakit Leo. Kita berangkat orang sehat ya di sana itu ya. Oke. Terus sampai ke Birmingham ya, ke Birmingham itu di situ sudah ada aneh sekali ya, aneh sekali. Dari Jakarta ke Birmingham itu mungkin kita butuh 1 hari 2 hari mungkin ya. Itu di PCR lagi ya, timnas kita di PCR lagi, PCR swab lagi sebelum masuk ke hotel ya. Dan hasilnya alhamdulillah negatif semua ya, negatif semua. Jadi gue ngikutin terus tuh, karena All England bagiku aku udah rindu banget pengen nonton pemain-pemain Indonesia main badminton gitu loh. Pokoknya rindu banget tuh, lama sekali nggak nontonnya, apalagi All England gitu loh ya. Oke, sampai di hotel ceritanya mereka di sana berdiam diri selama 9 hari ya. 1 minggu atau 9 hari ya? 9 hari. Pokoknya aku dengar baca artikel itu 9 hari. Nah, gua ngikutin terus yang badminton Ina ya, badminton Ina, akun Instagramnya PBSI. Dan saat pemain kita itu latihan stretching, latihan ya buat pemanasan itu, ya ampun, lu lihat sendiri tuh lapangannya yang dikasih itu kayak bekas lapangan basket, kayak bekas yang sudah rusak-rusak itu Leo. Kayak air ventilasi udara tuh udah rusak, jelek banget gitu ya. Karpetnya tuh kayak tembel-tembelan lakban itu, ya ampun, ku bilang gitu, ini kejuaraan All England loh. Tapi disuruh latihan di kayak gitu. Di Thailand aja nggak kayak gitu Leo. Di Thailand tuh, wah, tempat latihannya juga keren. Itu kayak, ya ampun, kayak kandang ayam. Masa Allah, apakah semua tim kayak gitu? Gua nggak nyelidikin juga, karena gua berpikirnya positif, masih waktu itu positif aja. Mungkin nih Inggris adanya lapangnya seperti itu. Yang penting bisa latihan stretching, mungkin positifnya seperti itu aja. Yang penting dikasih kita untuk latihan timnas biar ada pemanasan. Aku berpikirnya seperti itu Leo ya. Berpikirnya seperti itu. Oke, setelah 9 hari di Inggris, tibalah kejuaraan All England ya, Timnas Indonesia main 3 orang waktu itu ya. Yang terakhir itu adalah Bang Aksan sama Kohendra ya, terakhir. Nah, di sini sudah ada janggal sekali teman-teman, janggal sekali. Gua nonton tuh gregetan loh. Gregetan ya. Jadi
Eh, gua rasa sekitar 5 kalian ya servisnya Bang Hasan itu sama servis Jazz itu di Vol ya, di Vol. Dan servis Jazznya orang Inggris anjir ya. Gondrong ya, dia gondrong kacamataan nggak kacamata apa kacamata enggak ya. Dia gondrong keriting gitu, gua mau tonjok Leo, sumpah gua tuh streaming aduh nonton itu mau gua banting rasanya HP gua ya. Pokoknya sampai Bang Hasan tuh 1 kali, 2 kali, 3 kali itu masih diem aja, dia masih protes biasa-biasa aja. Bang Hasan kan orangnya kalem ya, kalem dan dia sabaran. Terus yang keempat aku lihat dia set ketiga ya, set ketiga itu dia servis tuh dia nurin kaki, dia gini, gini, ini kakinya gini ya, dia gini sampai, ya, dia sampai jongkokin kakinya ya, dan itu masih di full. Anjir ya, gila banget kan? Itu masih di full ya. Di situ udah aku rasa kok aneh sekali kejadian seperti ini. Ya kayaknya mungkin panitia takut apa sama kita, kita nggak tahu ya. Oke, kita tetap berpikir positif, mungkin si service jetnya itu dibayar ya ataupun gimana ya, dukung tim Inggris karena waktu itu musuhnya kan Inggris ya. Seperti itu ya. Kita berpikir positif aja seperti itu. Dan setelah gua lihat statusnya Bang Hasan gini-gini ya, pokoknya dari netizen juga, komunitas badminton juga. Nah, setelah main itu kan terakhir Bang Hasan main biasanya kan kita ada di ruang tertutup gitu, kita stretching diskusi sebelum kembali ke hotel lagi kan, biasanya stretching ya, melepas baju lah, melepas keringat gitu. Tiba-tiba ada tim pemerintahan Inggris datang ke situ dan bilang ke Bang Hasan sama Hendra dan seluruh ofisial, kalau tidak bisa main lagi timnas Indonesia nanti mundur semua dari kejuaraan All England. Alasannya karena ada satu penumpang positif di pesawat waktu dari Turki ke Birmingham. Anjir Leo, ya, 9 hari yang lalu itu, 9 hari yang lalu, ya. Dan timnas Indonesia disuruh kembali ke hotel, ya, keluar dari lapangan. Oke. Satu, keluar dari lapangan. Sekarang gue bahas keluar dari lapangan. Dan mereka keluar dari lapangan All England ini seperti kayak orang sakit. Seperti diperlakukan seperti orang sakit, Leo ya. Gila, Leo ya. Ini katanya statusnya Bang Hasan. Dia keluar pun kayak gimana tuh. Dan mereka pun nggak boleh naik bus ya. Bukan keluar jalur resmi, jalur kayak jalur belakang gitu. Terus nggak dikasih bus, nggak dikasih alat transportasi dan disuruh jalan kaki ke hotel. Anjir ya. Jalan kaki bro ke hotel. Orang habis main badminton kamu suruh jalan kaki. Anjir, kejuaraan macam apa ini ya. Walaupun kamu memperlakukan orang sakit ya, misalnya nih kamu memperlakukan orang sakit, ya paling tidak ya kamu kasih transportasi ambulan kayak apa terserah, kayak antar mereka kayak gitu, kayak beres sih, masalah selesai sih. Ya enggak kayak gitu juga loh kamu nyuruh mereka jalan kaki. Terus sampai di hotel pun mereka diperlakukan seperti orang sakit, tidak boleh naik lift, disuruh karantina 10 hari lagi di hotel, nggak boleh naik lift. Gila, itu sudah termasuk diskriminasi banget ya bagiku ya. Versinya aku tuh diskriminasi banget. Dan sampai keluar statusnya Bang Hasan terakhir itu dia sampai cuma ikan rendang yang bisa menemaniku, semoga cukup untuk 10 hari ke depan di negara orang. Lu bayangin loh Leo ya. Bang Hendra sama Ko Hendra sama Bang Hasan itu mereka berangkat kejuaraan itu biaya sendiri, bukan biaya pemerintah, biaya sendiri. Anjir, 10 hari di negara orang, lu pikirin aja berapa biaya harus mereka keluarin. Duitnya berapa ya? Nah, anak gua sampai bangun ya, gua teriak-teriak. Ya, bayangin tuh. Makan, hotel, dan macam-macam itu biaya sendiri. 10 hari di negara orang, 10 hari itu bukan waktu yang singkat, Leo. Di dalam sebuah hotel lu dikurung, nggak boleh kemana-mana. Lu bayangin, gua 1 hari di rumah aja, ya 1 hari di rumah aja. Aduh, nggak betah lah di kamar aja seharian, walaupun pegang HP nggak betah. Apalagi 10 hari. Anjir, di negara orang lagi. Gua nggak bisa bayangin, semoga tetap tabah ya seluruh pemain kita di sana ya. Oke, itu kronologisnya. Dan mereka pun dikarantina selama 10 hari dan pernyataan BW pun pernyataan dari BW pun kemarin keluar dan gua kasih komentar tai semua ya. Gua udah, tapi gua nggak jelekin BW, cuma untuk kejuaraan All England ini aja kita kasih komentar ini gambar tai yang senyum ya. Ingat, itu lebih halus daripada kita ngasih ini dislike gini ya, ngasih jempol gini, jangan gitu Leo. Itu terlalu rasis ya, kita nggak boleh gitu. Kita kasih tai aja ya, gambar tai tapi senyum tainya gini ya. Kita kecewa tapi tetap senyum, kasih gambar tai ya. Oke, seluruh komentar aduh mau ketawa lagi aku tiba-tiba. Seluruh komentar itu gua kasih gambar tai Leo ya, saking gua jengkel tuh semalaman tuh gua komentar tai semua ya. Oke,
Sudah, itu kronologisnya Leo. Dan teman-teman sekarang lagi di karantina setelah sampai 10 hari di sana ya. Dan itu juga lucunya kemarin tuh yang pemain si Turki itu masih boleh main ya. Tapi setelah gua kemarin malam tuh keluar pernyataan resmi dari BWF dan dia ditarik juga akhirnya pemain yang Turki itu ya. Oke. Jadi menurutku diskriminasinya kelihatan ya. Andai kata mereka gimana ya? Indonesia tidak protes kalau ada pemain Turki yang satu pesawat sama mereka, mungkin ya ketahuan kecolongan di sini Leo ya. Biar nggak tahu nih kalau ada atlet Turki juga yang di situ. Kayaknya ya. Terus orang Indonesia protes, ada atlet Turki baru ditarik. Padahal tuh main aja tuh si atlet Turki itu yang cewek itu siapa namanya? Gua lupa namanya. Yamin siapa Amin apa aku lupa ya. Dia masih main. Timnas Indonesia ditarik. Ya ditarik dia sampai selesai, main sampai habis. Besoknya setelah timnas Indonesia protes baru dia ditarik juga dan diklarifikasi sama BWF. Lucu ya Le ya, lucu. Oke, sudah. Sekarang tanggapanku tentang kejadian ini. Oke, kita tetap positif ya, teman-teman, tetap positif. Ngantuk Leo. Tanggapanku adalah yang pertama, jelas ini seperti diskriminasi tentang atlet kita. Mungkinkah timnas di sana takut orang-orang sana takut kita juara karena kita kuat-kuat ya, kita jago-jago main badminton ya. Gitu, dan ini adalah kejuaraan All England yang di tengah pandemi seperti ini bergengsi banget, ditonton seluruh dunia ya karena tidak ada olahraga lain yang lagi jalan ya gitu. Oke. Terus kita tidak bisa menyalahi aturan dari sana juga, teman-teman. NHS itu sama seperti yang menarik mereka itu katanya sih bukan BWF ya, tapi NHS ya. NHS itu adalah seperti pemerintahan di Inggris. Jadi kayak kalau di sini ini kayak Kemenkes, kalau di Indonesia itu seperti Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan gitu ya. Pokoknya seperti itulah intinya. Nah, gitu. Oke, aduh mau bahas apa lagi nih gua. Setelah ditarik itu tanggapan pertama gua ya. Terus tanggapan kedua gua masalah ini, masalah yang pandemi seperti ini, anggota-anggota dewan ya, nggak usah banyak masalah gitu ngomong. Aduh, menjustis ya. Kita berpikir positif aja lah, kasihan teman-teman ya, kayak pesawat, pakai pesawat pribadi aja, charter pesawat, lu mau bayarin nggak? Gila aja lu ya. Uang rakyat itu ya masih anggarannya PBSI ya buat atlet berprestasi lah. Kita bisa, kalau harus pakai pesawat charter atau beli pesawat sendiri, masih banyak kayaknya teman-teman masyarakat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan lah ya, lebih dibutuhkan ke situ dulu ya. Ini kan masih bisa pakai yang lain-lainnya. Nah, tapi kalau anggota dewan itu yang ngomong, anggota DPR itu yang mau ngomong itu mau ngasih gajinya, ngasih dia yang bayarin ya nggak masalah aja ya, malah suka nih timnas ya, saya juga suka gitu ya. Oke, jangan asal ngomong aja, semua itu kita harus pikirkan matang-matang ya. Itu buat kritikan anggota dewan juga. Dan gua salut juga sama ketua PBSI kita ya, dia tegas juga ya, semoga cepat selesai masalah ini. Oke, tapi tanggapan ketiga gua adalah yang masalah kenapa sih hanya timnas Indonesia yang ditarik itu loh ya, pertanyaannya kenapa sih hanya timnas Indonesia yang ditarik. Lu pernah nonton bola nggak Leo? Pernah nonton bola nggak? Waktu itu pemain Napoli sekitar 4 apa 5 pemain Napoli itu positif COVID. Pertandingan diberhentikan semua. Anjir, ya. Terus yang dikarantina adalah yang positif. Yang negatif ya sudah main lagi. Minggu depannya mereka main lagi gitu loh ya. Terus juga Juventus kemarin pernah nih. Juventus nih, gue mau bola nih. Ya siapa nih Juventus nih? Cristiano Ronaldo. Positif. Dia nggak main ya. Terus semua di rapid, di PCR swab dan hasilnya negatif, ya main aja. Yang negatif ya main aja. Yang karantina yang positif. Gitu loh ya. Aneh kan? Itulah maksudku, kenapa sih harus 10 hari Leo gitu loh. Kenapa harus 10 hari Leo di sana Leo ya? Aduh, mereka negatif. Kalau di Indonesia kan kita misalnya nih, ini barusan tadi pagi ya, tadi pagi tetangga gua juga nih positif. Ya, tetangga gua di toko nih positif, di toko di rumah positif. Itu gua di tracking sama tim Satgas Covid. Terus juga kita lakukan rapid dan PCR. Hasilnya negatif, ya sudah, biasa aja. Gitu loh ya. Sudah, kita hidup biasa seperti biasa aja. Nah, di Indonesia kenapa harus di karantina 10 hari? Lu mau bayarin nggak biaya karantina? Aku nggak tahu nih ya, apakah pemerintah di sana tuh ngasih biaya buat timnas kita untuk karantina ataupun BWF ngasih buat ya bayar penginapannya dan semuanya macam-macamnya, itu gua nggak tahu.
Kalau pakai biaya pribadi kayaknya berat banget. Indonesia harus protes, harus tegas nih ketua PBSI kita ya, Menteri Luar Negeri segera. Itu permasalahan yang menyangkut harga diri, nama baik, dan seluruh rakyat Indonesia tuh kecewa banget ya, kecewa banget ya. Sampai gua tuh lah nih, kan gua nih komentar nih gambar-gambar tai nih ya di Instagramnya BWF itu ya, tai tai senyum gini ya, tai senyum gitu. Oke, kita kita santai lah, kita emosi boleh emosi, tapi kita harus kepala harus dingin ya, harus dingin ya ya. Ada yang bilang gini ya, gue bahas nih. Nah, gue nggak kasih namanya, dia bilang gini, Bang Leo kan jualan online. Tuh komentar tai boleh nggak? Bang Leo cari tai manusia, cari tai manusia, terus kirim ke Inggris sana, ke All England ya. Gua aneh-aneh aja ya netizen ya. Gue diserang seperti itu Leo ya, gue diserang seperti itu. Dan ya gue nggak tahu ketua PBSI lebih diserang seperti apa lagi. Ya gue cuma bisa berstatement seperti ini ya teman-temannya ya, mendukung teman-teman yang di sana, tetap tabah ya timnas kita. Gue tetap di hati kalian, tetap di hati gua, maksudnya kalian tetap di hati gua tetap mendukung kalian juga di sana. 10 hari semoga cepat bisa terlalui, cepat pulang ketemu keluarga, sehat-sehat selalu. Dan ya kita buktikan nanti di ajang-ajang berikutnya kalau kita itu bukan orang sakit, kita itu orang yang berprestasi, sehat, dengan aturan-aturan protokol yang pokoknya tunjukin karya kita ya teman-teman ya, terutama nih The Daddies ya, yang sudah, walaupun sudah bukan tidak muda lagi usianya dan mereka berangkat dengan biaya sendiri, tetap tunjukkan karyanya ya, gitu ya. Itu yang bisa gua bahas di video kali ini teman-teman ya. Kita doakan timnas kita dapat jalan yang terbaik di sana. Sabar, tabah ya, emosi boleh, dinginkan kepala. Dan kalau bisa kita dislike semua seluruh video BWF tentang All England. Setuju nggak ya? Gue sih dislike terus sih. Gue dislike terus tuh seluruh videonya yang tentang All England ya. Dan kalau di Instagramnya gue kasih ini, gue kasih apa nih, komentar itu tuh tai senyum ya, tai senyum ya itu ya. Ya karena itu kan, kalau jempol jangan jangan jempol gini Leo, itu bahaya, itu terlalu rasis ya. Kasih tai tai senyum aja ya, oke? Itu. Dan dislike-nya juga udah banyak banget gue lihat di videonya YouTube BWF itu, yang like 400, yang dislike 10.000. Gila ya. Plus 62, warga plus 62 tuh cintanya sama tanah airnya luar biasa ya. Harga diri kita kalau diinjak-injak, warga net bertindak ya. Walaupun pemerintah nggak bertindak sedikit-sedikit, tapi plus 62 seluruh warganya akan bertindak ya, termasuk gua sebagai pecinta badminton ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video dari Nova ya ini ya. Mohon maaf agak panjang ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Rada emosi ya. Ingat, dinginkan kepala. Emosi boleh, kepala harus dingin. Oke teman-teman, berkomentarlah yang positif. Yang positif ya, yang positif. Dadah.